Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah soal kemampuan kuantitatif atau kadang disebut dengan PK, pengetahuan kuantitatif, SNBT 2024 Part 3. Part 1, Part 2 sudah bisa ditonton di video sebelumnya, ada 4 soal ya, mulai nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5, 6, dan 7. Model-model soal kemampuan kuantitatif. Soal ini nggak terlalu sulit, hanya perlu analisis yang tepat dan waktu yang tepat. Karena untuk ujian satu soal 1 menit ya, jadi harus pinter-pinter memilih arahnya kemana, yang diketahui apa, yang ditanyakan apa. Itu yang penting ya. Dan harus kreatif untuk mengerjakan seperti ini ya. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, kita mulai soal nomor 1. Ini saya kasih 3 soal, nomor 5, 6, dan 7. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? Jika A kuadrat ditambah kuadrat sama dengan 19, dan A dikali B sama dengan 3, maka nilai dari A plus B itu sama dengan berapa? Apakah sama dengan 7? Apakah sama dengan 8? Apakah sama dengan 6? Apakah sama dengan 5? Apakah sama dengan 4? Gimana cara mengerjakan? Kita coba di sebelah kanan ya. Oke. Langkah pertama kita pahami dulu apa yang diketahui ya teman-teman semua. Di langkah pertama itu kita tulis ya, nomor 5. Yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti kita harus mengubah A plus B ini, nanti ada isinya adalah A kuadrat sama plus B kuadrat sama A kali B. Gimana cara mengerjakannya? Nah, kita mainkan ya, A plus B ini sama dengan, saya tulis ya, sama dengan, saya pakai A kuadrat atau A plus B dikuadratin, supaya nanti kembali menjadi A plus B, ini saya akar. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti A plus B kuadrat kalau diakar jadi A plus B, karena akar itu adalah pangkat setengah, berarti 2 pangkat setengah sama dengan 1, berarti sama dengan A plus B. Langkah berikutnya, teman-teman paham, kita kita faktorkan ya. Berarti ini sama dengan akar, bisa saya tulis A plus B, A plus B. Masih ingat ya teman-teman pemfaktorannya? Berarti ini, yuk kita kalikan. Berarti A kali A, A kuadrat, gitu kan? Biasanya A kali B, saya tulis saja dulu, AB. Kemudian ini tambah AB, ditambah lagi B kali B, B kuadrat. Hasilnya seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Harus kreatif, supaya ini muncul, maka ini A kuadrat, ditambah B kuadrat ini. Kemudian ditambah lagi AB, ditambah AB, berarti 2AB. Muncullah AB. Muncullah A kuadrat plus B kuadrat. Udah selesai, tinggal kita mainkan di sini. Berarti ini sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ketemu 19. Ditambah 2 kali A kali B ketemu 3. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 19 ketemu 25. Kalau diakar maka hasilnya adalah 5. Sehingga option jawabannya betul untuk soal nomor 1 adalah yang D. Oke, selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali. Intinya teman-teman harus kreatif. Yang ditanyakan A plus B, yang diketahui A kuadrat plus B kuadrat sama AB. Maka kita harus punya pikiran A plus B ini harus kita buat seperti kuadrat, maka kita kuadratkan dulu. Kemudian akan muncullah seperti ini. Itu modelnya. Jadi harus kreatif di situ untuk soal nomor 5. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Apa yang diketahui soal 6 dan apa yang ditanyakan? Di situ udah jelas.
Diketahui X, Y, Z adalah bilangan real. Bilangan real. Dengan Y tidak sama dengan 0. Jika X ditambah Y ditambah Z sama dengan 18. Dan YZ sama dengan Y plus Y kuadrat. Pertanyaannya, maka nilai dari 2Y plus X adalah berapa? Mungkin di pikiran teman-teman ini agak sulit. Kenapa? Karena variabelnya ada 3, X, Y, Z. Yang diketahui hanya X tambah Y tambah Z sama dengan 18 sama YZ sama dengan Y plus Y kuadrat. Gimana kita tahu Y-nya berapa, X-nya berapa, Z-nya berapa? Mungkin di pikiran teman-teman, wah ini soal sulit. Biasanya langsung, loncati aja lah, cari yang lain. Jangan teman-teman, kita harus paham ini soal penalaran juga, masuk penalaran dan kemampuan kuantitatif. Teman-teman harus kreatif menguraikan nanti sampai muncul 2Y plus X. Oke, gimana caranya? Yuk kita coba jawab ya. Pertama adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 18. Ini yang pertama. Kemudian di sini ada YZ ya, saya tulis ini ya, YZ. Ini sama dengan Y ditambah Y kuadrat. Oke. Saya tetap tulis YZ. Ini Y-nya kita keluarin, Y 1 plus Y. Y kali 1Y, Y kali Y kuadrat. Kemudian Y-nya kita coret. Maka tinggal sisa Z sama dengan I plus Y. Lah inilah kita substitusi ke persamaan ini teman-teman. Z-nya kita ganti. Dari sini maka kesimpulannya adalah X ditambah Y ditambah Z-nya kita ganti ini yaitu 1 plus Y sama dengan 18. Kemudian Y tambah Y berarti 2Y ditambah X sama dengan 18. Satunya pindah ruas berarti min 1. Muncullah 2Y plus X yang ditanyakan di soal. Itu maksud saya. Jadi nanti hasilnya 2Y plus X sama dengan 17. Oke. Inilah option jawaban untuk soal nomor 6. Berarti jawabannya adalah yang D. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi ingat ya, kita jangan sampai punya pikiran, loh X-nya nggak tahu, Y-nya nggak tahu, Z-nya nggak tahu, kok bisa mencari 2Y plus X. Kita punya bantuan ini, kita buat sekreatif mungkin untuk mencarinya. Kita substitusi ke persamaan ini, udah jadi ketemu 2Y plus X. Jadi kita tidak mencari X-nya berapa, Y-nya berapa ya, langsung sudah ketemu di persamaan ini. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7. Model soal nomor 7 ini sering keluar, teman-teman harus paham, tinggal substitusi saja. Tapi kalau nggak paham maksudnya, ini juga menjadi bumerang teman-teman, banyak yang salah. Kadang tetap memilih jawaban karena agak mudah padahal juga salah. Oke, gimana pertanyaannya dan apa yang ditanyakan? A kali B mempunyai rumus A dalam kurung B ditambah A kurangi 5. Pertanyaannya, maka berapakah nilai 2 kali dalam kurung 1 kali 1? Jangan punya pikiran, gampang ini, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Untungnya di pilihan nggak ada, hasilnya 2. Coba kalau ada, teman-teman takutnya langsung jawab aja. Padahal ini digunakan, ini pakai rumus ya. Berarti ini kita masukkan dulu. Berarti langkah pertama teman-teman itu harus menghitung 1 kali 1 ini berapa. Bukan 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Tapi kita masukkan ke rumus ini. Itu maksud saya. Setelah ketemu ini hasilnya baru 2 kali hasilnya ini masuk lagi ke rumus itu. Berarti kalau bisa kita simpulkan, kita tulis dulu rumusnya. A kali B itu sama dengan A dalam kurung B ditambah A min 5. Oke, tadi sudah Kim UD bilang bahwa langkah pertama kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini ya. Oke, yaitu 1 kali 1. Saya tulis sini 1 kali 1. Artinya apa teman-teman? A-nya diwakili 1, B-nya diwakili 1. Ini kita selesaikan dulu. Berarti kita masukkan A-nya ganti 1,
B-nya ganti 1 ditambah A-nya ganti 1 min 5. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian 1 tambah 1 2. 2 kurangi 5 berarti min 3. Min 3 kali 1 berarti tetap hasilnya adalah min 3. Oh, ternyata hasilnya segini adalah min 3. Barulah kita masukkan lagi ke rumus A kali B, tapi pakai 2 sama hasilnya ini tadi berapa? Min 3. Berarti kita masukkan 2 kali min 3. Maksudnya gitu. Oke. Berarti artinya apa? Sekarang A diwakili oleh 2, B-nya diwakili oleh min 3. Maksudnya seperti itu. Berarti tinggal kita masukkan, yaitu A-nya ganti 2, B-nya ganti min 3, ditambah A-nya ganti 2, min 5. Lah, seperti ini teman-teman. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu ya. Nah, berarti min 3 tambah 2 itu ketemu min 1. Min 1 sama min 5 kalau ditambah berarti ketemu min 6. Nah, seperti itu. Berarti 2 kali min 6 hasilnya adalah min 12. Ah, inilah hasil yang ditanyakan pada soal nomor 7. Oke. Berarti option jawaban yang betul adalah yang E, yaitu min 12. Ini sering keluar ya, model soal substitusi ini sering keluar teman-teman. Jangan sampai tidak bisa, harus benar ya. Karena bisa menyumbangkan poin untuk pengetahuan kuantitatif atau PK. Oke, semoga paham. Jangan lupa nonton di part 1, part 2 ya. Semoga nanti sampai part berikutnya teman-teman bisa memahami model soal-soal kemampuan kuantitatif SNBT 2024. Dan tentunya teman-teman sukses keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman. Oke, belajar TPS mulai dari sekarang. Oke, semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.